sahabat lasismu, sebagai seorang amil, tugas yang paling berat salah satunya adalah menemukan siapa si miskin. Nah, untuk menemukan siapa si miskin, seorang amil harus betul-betul tahu bagaimana caranya. Ada 3 cara untuk menemukan si miskin tersebut. Cara yang pertama adalah dengan meminta referensi dari tokoh kunci atau tokoh masyarakat. Dan cara pertama ini tentu saja banyak kekurangannya, banyak biasnya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah mencomot data orang miskin yang dibuat oleh pemerintah. Cara yang kedua ini juga banyak masalahnya, baik masalah problem dari bias program, karena pemerintah memiliki program yang banyak, dan yang kedua adalah bias orang per orang yang mendata. Ini juga masalah tersendiri, sehingga si miskin yang dimaksud tentu tidak akan sesuai. Nah, cara yang ketiga adalah dengan cara yang disebut dengan analisis kemiskinan secara partisipatif. Nah, ini sangat membantu sekali, karena kenapa cara yang ketiga ini dianggap cara yang paling tepat? Karena cara ini, cara menentukan si miskin ini dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat, baik itu berbasis dusun atau berbasis desa. Saya pernah melakukan cara itu bersama beberapa masyarakat di salah satu desa di Pegunungan Menoreh. Nanti akan kita tanya lebih lanjut bagaimana cara itu dioperasionalkan dan apa manfaat dari cara tersebut. Untuk itu, mari kita temui beliau. Beliau dulu adalah aktivis pemuda yang begitu konsen dengan kemiskinan yang ada di desanya. Dari perhatiannya kepada orang-orang miskin tersebut, kemudian oleh masyarakat desa, beliau sampai hari ini dipercaya menjadi seorang sekretaris desa. Untuk itu, mari kita tanya bagaimana pengalamannya dan untuk apa melakukan analisis kemiskinan secara partisipatif tersebut. Mari ikuti saya. Sahabat lasismu, kali ini saya sudah berada di rumah beliau yang tadi saya sebut, namanya Mas Kamit. Jadi Mas Kamit ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan, beliau nanti akan menceritakan bagaimana analisis kemiskinan itu dilakukan di masyarakatnya dan untuk apa itu semua dilakukan. Kamit, sebagai tokoh masyarakat yang pernah melakukan analisis kemiskinan partisipatif, mungkin Mas Kamit bisa menceritakan bagaimana sebenarnya analisis kemiskinan partisipatif tersebut dilakukan. Dapat saya ceritakan bahwa AKP ini atau analisis kemungkinan secara partisipatif itu kita laksanakan awalnya adalah rembuk dusun dulu. Kemudian di rembuk dusun itu kita akan mengetahui atau menentukan kriteria kemiskinan yang ada di dusun ini. Jadi akan siapa yang si kaya, kemudian siapa yang miskin, kemudian kita ada perankingan, kemudian disepakati bahwa yang kaya adalah dengan kriteria seperti ini, kemudian yang miskin seperti ini. Inti dari AKP ini adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan atau mengatasi kesenjangan terkait dengan dalam tanda kutip bantuan ataupun apa saja yang diberikan kepada masyarakat yang mungkin nggak tepat sasaran. Ketika kita melaksanakan secara partisipatif akan tepat sasaran dan akan berguna bagi masyarakat khususnya di dusun ini. Kalau manfaatnya sendiri, manfaat analisis kemiskinan partisipatif ini bagi desa sendiri seperti apa? Bagi desa sebenarnya sangat dibutuhkan sekali, karena kita lihat kalau Nusewu, kalau kita pakai kriteria yang ada di BPS yang harus lantai tanah, kemudian temboknya harus segala macam itu, bahkan kadang di salah satu dusun atau desa itu tidak akan masuk. Tapi secara ekonomi sebenarnya dia juga miskin gitu. Ada juga nanti misalnya di salah satu dusun A, kalau melalui BPS lantainya tanah, kemudian
dindingnya dari bambu atau kayu, itu sudah nggak ada. Mereka sudah punya itu, tapi sebenarnya secara ekonomi mereka itu juga tidak mampu gitu. Makanya partisipatif ini, analisa ini kita menentukan siapa yang kaya, yang miskin, sangat bermanfaat sekali untuk terutama di desa. Artinya salah satu manfaatnya adalah mengurangi konflik di antara masyarakat. Nah, salah satunya mengatasi konflik di masyarakat, tidak ada kecemburuan karena sudah sepakat bahwa dia termasuk miskin. Walaupun bisa saja miskinnya di desa Benowo adalah orang kaya di desa sebelah misalnya, itu nggak jadi masalah karena kita sudah sepakat di situ. Maksud saya, apakah dengan AKP tersebut kemudian masyarakat menemukan strategi, misalnya yang kekurangan karena termasuk kategori miskin, kemudian diciptakanlah sebuah terobosan, apakah kemudian diikutkan pelatihan atau dibuatkan atau apa begitu, bisa nggak? Iya bisa. Dari hasil itu kita di desa kita bisa merekrut mereka dengan hasil analisa kemiskinan secara partisipatif, kemudian muncul beberapa nama, dan ketika untuk pembangunan di desa terkait dengan pengentasan kemiskinan itu kita akan tepat sasaran dari hasil AKP itu. Oke, artinya sekarang desa menjadi lebih mudah untuk membuat program-program berdasarkan analisis kemiskinan partisipatif tersebut, ya, Mas Hamid? Ya. Oke. Demikian sahabat Lasismu, bincang kita yang hanya sebentar ini dengan Mas Kamit yang saat ini telah bermetamorfosis menjadi sekretaris desa. Dan beliau dengan mengakui bahwa dengan analisis kemiskinan partisipatif tersebut menemukan si miskin akan lebih mudah, kemudian menentukan cara bagaimana mengatasi kemiskinan itu juga menjadi lebih tepat karena sesuai dengan potensi, sesuai dengan harapan, sesuai dengan masalah yang dihadapi. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Lasismu. Semoga pengalaman dari Mas Kamit ini bisa menjadi inspirasi bagi kita sebagai seorang amil menentukan siapa si miskin dan langkah apa yang harus ditempuh agar mereka tidak berada dalam situasi kemiskinan ini terlalu lama. Begitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.